Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang anak-anak semua. Oke, pada hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Hari ini semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya untuk mengawali pelajaran hari ini, siapa yang siap berdoa, memimpin doa? Oke, ada. Silakan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas izin-Mu kami bisa datang di sekolah hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa menuntut ilmu bersama. Bapa, kami mohon sehingga kami dapat belajar dengan baik dan tolong bantu ingatan kami agar dapat mengingatnya apa yang telah kami pelajari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Agatha atas doanya yang bagus. Semoga dengan rahmat Tuhan hari ini pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Menginjak materi berikutnya itu kaitannya dengan apa materi hari ini, mempelajari tentang sifat-sifat gereja. Sifat gereja itu ada 4, ya. Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Maka materi hari ini kita akan mempelajari satu sifat dulu, gereja yang satu. Kita yang tahu tentunya teman-teman juga tahu ya, arti satu, ya, arti satu. Satu itu artinya apa berarti? Bukan 2, ya kan? Satu itu bisa dikatakan mungkin satu tekad, mungkin satu janji, satu tujuan. Maka dalam hal ini ternyata kata satu itu menjadi salah satu kata sifat dari gereja itu, gereja yang satu. Arti gereja yang satu dalam yang dimiliki dalam gereja nanti kita kasih bersama-sama, sehingga selepas dari pertemuan ini kita bisa memahami pertama arti gereja yang satu itu yang seperti apa, dan yang kedua bagaimana sifat gereja yang satu itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup menggereja maupun dalam lingkup sekolah maupun dalam lingkup masyarakat. Jelas ya? Nah, untuk mengawali ya, masuk dalam makna arti satu itu, kita awali juga nantinya dengan diskusi ya. Diskusi dalam kelompok. Untuk itu nanti setelah Bapak sharekan bahan materi diskusi itu, silakan kalian diskusi dalam kelompok ya. Diskusi dalam kelompok, lalu lihat bahan, baca bersama-sama di situ, lalu diskusinya apa yang ditanyakan silahkan didiskusikan. Ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak. Oke, kalau begitu silakan kalian cari posisi yang terbaik ya, boleh melingkar atau apapun ya, yang penting posisinya bisa enak untuk diskusi. Silakan berdiskusi. Bahan diskusi sudah saya share lewat WA kelas. Silakan buka ya. Yuk, kalian cepat. Sebelumnya perkenalan dari saya, nama saya Elisa Rusli Vander. Nama saya Pada Tantuan Kanan. Nama saya Okiano Palembang. Tujuan pertemuan kaum muda Katolik sejagat adalah untuk melakukan sharing iman yang diharapkan dapat memperoleh keberanian dalam menjalani ajaran Kristus sehari-hari di tingkat dunia. Sifat yang tampak dalam acara-acara pertemuan itu adalah gereja yang satu, karena mereka berbeda-beda budaya tapi memiliki iman yang sama. Dalam acara pertemuan itu cukup terungkap segi-segi yang menunjukkan bahwa gereja itu satu.
karena budaya dan bahasa mereka berbeda tetapi tetap ikut menyanyikan lagu dan memiliki iman yang satu. Gereja yang satu adalah kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Jelas? Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Yuk, terakhir, kelompok terakhir. Yuk. Selamat siang teman-teman dan Pak Simon. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelum memulai diskusi, perkenalkan nama saya Benedictus Stefano Warinardi. Nama saya Christian Alam. Nama saya Joshua Eber. Nama saya Anthony Bening Program. Nama saya Richard Syahbudar. Nama saya Sudaman. Satu, pertemuan itu adalah pertemuan kaum muda Katolik sejagat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk dapat melakukan sharing iman dan meneguhkan melalui sharing iman itu. Orang muda Katolik diharapkan dapat memperoleh inspirasi dan keberanian untuk menjalani ajaran Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Di tingkat dunia, orang muda Katolik dilaksanakan dalam bentuk Word Your Life. 2. Sifat-sifat gereja yang tampak cukup jelas dalam acara-acara pertemuan itu. Gereja 1. Para peserta Word Your Life merasa senang dari acara tersebut karena menyatukan mereka dari berbagai latar belakang untuk merayakan Word Your Day yang berlangsung 23 sampai 28 Juli di Brasil. 3. Apakah dalam acara-acara pertemuan itu cukup terungkap sendi yang menunjukkan bahwa gereja itu satu? Ya, karena mereka berasal dari budaya yang berbeda, bahasa berbeda, tetapi menyanyikan lagu-lagu yang sama dalam memiliki iman yang sama. Apa arti gereja yang satu? Yaitu adanya kesatuan pada gereja karena Roh Kudus sendirilah yang menyatukan seluruh umat. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan atau saran, Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Kita beri aplaus. Terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak semua ya. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Di sini ya, Bapak akan membuat semacam evaluasi ya dari kalian. Pertama, pertanyaan tadi ya, apa tujuan dari acara tersebut? Ini apa? Keempat kelompok ini setuju sama, yakni apa? Sebagai sarana untuk sharing iman, ya, sebagai sarana untuk sharing iman. Lalu kemudian yang kedua, ya, ini sama ternyata ada, yakni menunjuk pada sifat gereja yang satu. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya, di situ juga sama di situ. Lalu yang keempat juga ini adalah apa? Ini adalah ajaran iman kita di situ. Jadi sesamamu itu bukan pertama-tama karena agamanya, enggak. Sesamamu itu bukan pertama-tama karena kaya, tidak. Sesamamu itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Ya. Jelas? Ya. Oke, coba sekarang kita lihat, kita bisa membuat rangkuman ya. Yang pertama, Santo Fransiskus ya, di dalam misa kaum remaja sedunia itu ya, isinya tadi tentang apa? Utamanya tadi tentang
diskusimu tadi itu yang pertama itu tadi apa? Sharing pengalaman iman. Kedua tentang pengakuan iman. Ketiga tentang iman yang sama, tujuan yang sama. Kemudian tata perayaan Ekaristi yang sama. Itu ya. Jadi apa yang perlu kita sadari, kesatuan gereja itu terletak dalam banyak hal, ya. Baik dalam satu iman, satu tujuan, satu pimpinan, satu Roh Kudus, ya. Kemudian juga apa? Satu dalam apa? Satu dalam apa? Satu dalam sakramen, ya. Satu dalam sakramen. Jadi ini yang perlu kita katakan, kita pegang dalam materi tentang gereja yang bersifat satu. Masih ada pertanyaan? Sesuatu yang perlu ditanyakan? Ya. Cukup? Cukup. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, ya, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang menutup doa? Oke, silakan Gading. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga kami semua kini berhasil melewati proses belajar dengan baik. Kami juga hendak mengucap syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk mengibadahmu di tempat ini. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kehidupanku dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, segala kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan seperti yang kami yang salah kepada kami, dan jangan masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi kami selamatkan dari jahat. Amin. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Tuhan memberkati. Amin.